Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi pelajaran tema, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, yang mana pada tema 4 ini kita akan mempelajari beberapa subtema, diantaranya ada 3 subtema, yaitu diantaranya yang pertama subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, dan subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Baiklah, anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu yang pertama adalah kalian persiapkan, yaitu buku paket tema 4 kalian masing-masing, beserta dengan alat tulisnya. Sudah siap semuanya? Jika belum, segera dipersiapkan. Jika sudah siap, marilah sama-sama kita mulai kegiatan kita hari ini dengan membaca kalimat basmalah secara bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan kemudahan serta dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita mulai saja kegiatan kita hari ini. Silahkan kalian buka buku paket tema 4 kalian, yaitu halaman 1. Sudah dibuka di halaman 1. Nah, di situ terdapat subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Baiklah, anakku sekalian, perhatikan lingkungan tempat tinggal kalian. Apakah kalian tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Oke. Semua pertanyaan itu dapat kita jawab setelah kita mempelajari pada pelajaran tema 4 kali ini. Baiklah, masih di halaman 1. Di halaman 1 ini terdapat sebuah bacaan dengan judul yaitu tempat hidup tanaman teh. Sudah dilihat semuanya? Marilah sama-sama kita baca ya, yaitu tempat hidup tanaman teh. Di halaman 1 dilanjutkan pada halaman 2. Baiklah, yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, daerah Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi.
Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Baiklah, anak-anakku sekalian, itulah informasi yang kita dapat pada subtema 1 pembelajaran 1, ya, yaitu di halaman pertama. Informasinya adalah tentang tempat hidup tanaman teh, ya. Jadi teh ini merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, ya. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan dengan udara sejuk. Jadi untuk tanaman teh ini tidak dapat hidup di sembarangan tempat, ya, hanya di daerah yang berudara sejuk, ya. Dan biasanya teh ini merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi tidak sembarangan semua tempat bisa ditumbuhi oleh tanaman teh, ya. Jadi hanya khusus di daerah-daerah yang memiliki ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan air laut. Baiklah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, ya, di sini. Lalu ada pemetik teh, ini pekerjaan pemetik teh. Lalu ada penggiling daun teh, ya ini. Dan juga ada pengemasan teh. Nah, jadi ada 4 jenis pekerjaan yang terlibat dari mulai pengolahan tanah, pengolahan teh menjadi minuman. Oke. Lanjut, ya, di halaman masih di halaman bacaan dari halaman 1 dan sekarang di halaman 2 silahkan dibuka. Di situ ada beberapa pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang bacaan tempat hidup tanaman teh. Sudah siap alat tulisnya? Kita isi bersama-sama. Nah, yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Ayo, di mana? Perhatikan dari bacaan ini, ya. Jawabannya adalah teh dapat tumbuh pada daerah yang ketinggian antara 200 meter, 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Oke, jawabannya adalah teh dapat tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Itu jawaban yang pertama. Oke, nomor 2. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Ya, ada yang tahu nggak? Yang mana jawabannya? Nah, ini jawabannya, ya. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Nah, itu jawabannya, ya. Jadi bagaimana cara memanfaatkan pohon teh atau tanaman teh untuk menahan erosi adalah ini jawabannya nih. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Oke, sebelumnya Bapak mau nanya ada yang tahu atau tidak nih erosi. Apa itu erosi? Nah, di sini kan pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Ya, erosi itu adalah pengikisan tanah yang dilakukan oleh air. Ya, jadi air yang mengalir membawa tanah. Nah, itu disebut dengan erosi. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan pada nomor 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah akan terganggu kelestariannya. Oke, Bapak ulangi. Jawabannya adalah
akan terganggu kelestariannya. Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke nomor 4. Apa ya yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Apa yang dilakukan oleh petani, yang harus dilakukan oleh petani agar tumbuhan teh tetap bertahan? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah yang harus dilakukan oleh petani yaitu dengan cara mengusahakan pengolahan tanah agar tetap subur dan penentuan jarak tanam yang tepat dan juga pengairan. Nah, itu jawabannya ya. Bapak ulangi. Jawabannya adalah dengan mengusahakan pengolahan tanah agar tetap subur dan penentuan jarak tanam yang tepat dan juga pengairan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada pertanyaan nomor 5. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah dirawat dan diberi pupuk serta disiram secara teratur. Apa ulangi jawabannya? Dirawat dan diberi pupuk serta disiram secara teratur. Itu jawaban dari nomor 5. Oke, sudah diisi semuanya? Oke, kalau sudah diisi, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Oke, anak-anak sekalian, pembahasan selanjutnya. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Oke, anak-anakku sekalian, nah di sini ada contoh tanaman bakau. Nah, ini biasanya tanaman bakau ini ditanam di pinggir-pinggir atau di tepi-tepi pantai ya. Yang mana fungsi dari tanaman bakau atau manfaat dari tanaman bakau, nah, yang pertama adalah untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. Ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Dan yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, itulah manfaat atau fungsi dari tanaman bakau. Nah, ini contoh dari tanaman bakau nih ya. Ini tanaman bakau yang masih kecil atau yang baru ditanam. Oke, kita lanjut selanjutnya yaitu di pembelajaran kedua. Nah, kita lanjut di pembelajaran kedua yaitu halaman, silahkan kalian buka di halaman 13. Sudah dibuka di halaman 13? Nah, bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai baik. Salah satu nilai-nilai itu adalah jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, maka mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Coba bayangkan jika ukuran bangunannya tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah burung Garuda. Oke, silahkan kita lanjut. Nah, di halaman
Coba kalian buka di halaman berikutnya, yaitu di halaman 18. Jadi lambang negara kesatuan Republik Indonesia adalah burung Garuda. Nah, ini adalah logo dari lambang negara kita ya, lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Di mana dari burung Garuda ini ya, di sini ini melambangkan dari tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama, jumlah sayap ini kanan dan kiri, jumlah bulu pada sayap ini berjumlah 17. Yang melambangkan apa? Yang melambangkan hari atau tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, tanggal 17 bulan 8, bulan Agustus. Nah, 8 itu adalah nih, dari kaki ini ya. Dari kedua kaki ini, bulu kaki ini jumlahnya adalah 8 bulu atau 8 helai. Nah, ini merupakan simbol dari bulan Agustus, yaitu bulan yang ke-8. Yaitu selanjutnya adalah 9, bukan bulu kaki ini, tapi ekor ya. Ekor jumlahnya ini ada 8. Bulu ekor ini jumlahnya adalah 8. Ini melambangkan bulan Agustus, yaitu bulan yang ke-8. Yang pertama, jumlah sayap, yaitu 17. Lalu, bulu ekor, jumlahnya 8. Dan selanjutnya adalah 19. Nah, 19 itu adalah jumlah dari bulu yang berada di pangkal ekor ini. Nah, ini bulunya jumlahnya adalah 19 dan 45 ini merupakan bulu yang ada di leher. Jadi dapat dilambangkan yaitu sebagai 17 bulan 8 tahun 1945 yang merupakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus. Nah, selanjutnya dari burung Garuda ini, di bagian tengahnya ini ada perisai yang melambangkan adalah sila dari Pancasila. Yang mana jumlah Pancasila itu ada 5 ya, jumlah Pancasila itu ada 5. Nah, ini adalah gambar-gambar atau simbol-simbol yang melambangkan dari sila-sila pada Pancasila. Nah, silahkan kalian lihat di halaman 19. Nah, di situ ada tabel yang paling atas ya. Coba diisi ya, dilengkapi. Yaitu sila ke-1 bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Nah, ini di sini ada yang tengah ini bintang. Gambar bintang itu merupakan simbol dari ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila yang ke-1. Lanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Nah, di sini ada gambar rantai. Ya, ini merupakan simbol dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Nah, ini ada simbol pohon beringin, gambar pohon beringin. Ini menunjukkan simbol dari bunyi Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, yang kurang ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Ini adalah bunyi dari sila yang keempat. Simbolnya adalah kepala banteng. Nah, ini adalah simbol dari kepala banteng. Ini merupakan simbol dari bunyi Pancasila yang keempat. Lanjutnya, yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, ini adalah simbolnya. Ya, ini adalah simbol dari Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mohon maaf ya, tadi di sila yang keempat ini kurang katanya, yaitu kerakyatan yang seharusnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Lanjutnya, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna 1. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. 2. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. 3. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. 4. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, ini adalah makna dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran ketiga. Silakan kalian buka di halaman 21. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik. Di bidang olahraga, pencaksilat juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Pencaksilat merupakan olahraga bela diri. Pencaksilat memiliki teknik dasar, yaitu meliputi langkah, pasang, serangan, dan belaan. Selanjutnya, di halaman 21. Nah, di sini ada informasi tentang salah seorang atlet, yaitu atlet silat Indonesia yang bernama Iko Uwais. Ya, ada beberapa informasi yang kita dapat ketahui pada bacaan ini yang berkaitan dengan Iko Uwais, yaitu seorang atlet pencak silat yang ada di Indonesia. Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta 2003. 2 tahun kemudian ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencaksilat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Pencaksilat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satunya adalah dengan cara mempelajarinya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, itulah informasi yang terdapat di pembelajaran ketiga yang berkaitan dengan olahraga, yaitu olahraga pencaksilat, ya, olahraga bela diri yang ada di Indonesia, yaitu adalah pencaksilat. Baiklah anak-anakku sekalian, apa kira cukup untuk pertemuan kita hari ini, yaitu pembelajaran pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Baiklah, Bapak akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan kalian masing-masing. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.